Kalau Pak Bupati ini yang Pak Seno Samudro ini 2 kali berturut-turut sebagai Bupati sangat berhasil menurut saya, dan juga banyak terobosan-terobosan yang dulu tidak masuk akal. Artinya itu tidak bayangkan Bupati seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Haji Sutomo SPD MKes, Ketua PDK, Singkatan Pimpinan Daerah Kolektif Kosgoro, Jawa Tengah. Kosgoro ini sendiri singkatan dari Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong 1957. Jadi pimpinan PDK Kosgoro Jawa Tengah. Beliau juga aktif di bidang pendidikan, antara lain mendirikan beberapa sekolah tinggi kesehatan. Salah satu adalah Stikes Estu Utomo yang ada di Boyolali. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik, Bapak. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat ya Pak Sutomo Kosgoro sebagai keluarga besar Partai Golkar menempatkan beberapa kader yang bisa terpilih menjadi kepala daerah. Alhamdulillah. Monggo Pak Tomo, mungkin bisa cerita di mana kadernya yang terpilih jadi kepala daerah. Alhamdulillah. Jadi Bapak, kalau untuk pilkada pada 9 Desember 2020 itu Partai Golkar dari 21 pilkada di kabupaten kota, Partai Golkar mengusulkan banyak. Namun yang ada yang diusulkan itu murni kader. Ada yang diusulkan itu kita sebagai pengusul adalah kader dari partai lain. Nah, yang diusulkan alhamdulillah banyak yang menang. Yang diusulkan, tetapi kalau yang kader sendiri ada beberapa, antara lain Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan sebagai bupati, kemudian wakil bupatinya adalah di Klaten, dan di beberapa daerah itu wakil bupatinya 3 kita menang, yang kader asli. Bupatinya 2 yang kader asli. Namun yang diusung Partai Golkar, artinya Partai Golkar ikut mengusung bersama-sama berkoalisi dengan partai lain, itu lumayan, sekitar di atas 60%, Bapak. Pak Tomo yang basisnya di Boyolali, termasuk memimpin sekolah tinggi yang ada di Boyolali. Nah, kebetulan karena Boyolali ini kan calon tunggal, jadi diusung oleh semua partai. Kira-kira ke depan apa Pak Tomo yang diharapkan pada pimpinan baru di Boyolali ini? Kalau di Boyolali itu calon tunggal, hampir semua partai, bahkan boleh dikata semua partai mengusung pasangan bupati terpilih itu yaitu Pak Dayat sama Pak Iwan. Itu terpilih dan mayoritas di atas 90% menangnya. Nah, harapan kami dari baik saya sebagai pribadi, kami juga sebagai pimpinan atau pengurus di Stikes Estu Utomo maupun sebagai kader Kosgoro, harapan kami bupati terpilih itu bisa yang lebih maju, lebih makmur, dan lebih tentram. Dan selama ini memang yang sudah terjadi
kepemimpinan sebelumnya yang terpilih Pak Bupati ini sebagai wakil, dan itu keadaan sangat kondusif, baik, dan pembangunan bahkan terobosan-terobosan banyak sekali, inovasi-inovasi yang sangat dulu tidak dibayangkan akan terjadi seperti ini Boyolali. Sekarang majunya luar biasa pesat begitu. Mudah-mudahan aku Bupati terpilih akan juga kreatif seperti Pak Bupati yang sudah akan lengser itu karena sudah 2 kali periode, jadi tidak bisa mencalonkan lagi, yang sekarang yang jadi wakilnya. Pak Tomo, mungkin bisa digambarkan kesuksesan Pak Bupati yang lama ini, Pak Seno yang akan diganti ini. Monggo Pak. Kalau Pak Bupati ini yang Pak Seno Samudro ini 2 kali berturut-turut sebagai Bupati, dan sebelumnya adalah sebagai Wakil Bupati, itu Golkar, Pak Sri Mulyanto almarhum. Pak Bupati Pak Seno Samudro ini sangat berhasil menurut saya, dan juga banyak terobosan-terobosan yang dulu tidak masuk akal. Artinya itu tidak bayangkan Bupati seperti ini. Misalnya tidak punya alun-alun, sekarang ada Simpang 5 yang begitu megah dengan apa itu istilah pemayangan? Menurut Pak, yang seperti kereta itu Pak? Iya, betul. Ya, saya lihat itu. Betul. Pak Tomo. Ya. Itu kan Boyolali itu kan terkenal tiba-tiba industrinya maju. Saya belum tahu itu yang mana itu, tapi sampai tenaga kerja Boyolali itu sampai habis katanya. Betul Pak. Jadi dengan program Pak Bupati 2 kali periode yang lalu itu adalah Boyolali Pro Investasi, sehingga berdirilah pabrik, berdirilah produsen-produsen, berdirilah industri-industri, sehingga di Boyolali itu tenaga kerja sangat kurang sampai mengambil tenaga kerja dari luar daerah Boyolali. Seperti saya dan keluarga merasakan. Dulu itu namanya mencari pembantu itu gampang. Pembantu rumah tangga daripada sebagai pembantu ke rumah tangga, bekerja di pabrik sudah di atas UMR, Pak. Minimal UMR. Ya. Itu padahal UMR-nya kan besar kalau dibandingkan dengan kerja sebagai pembantu rumah tangga, sebagai asisten rumah tangga, di bawahnya, sehingga dia meleh ke pabrik. Ya. Jadi investasi begitu banyak yang masuk di Boyolali? Ya karena pemerintah daerah membuka pintu selebar-lebarnya, dipermudah cara untuk mencari izin. Itu dengan perizinan satu atap dan perizinan yang sangat tidak berbelit-belit, yang sangat gampang, juga bersamaan dengan UMR yang berbeda antara Jakarta dan Jabodetabek dan Jawa Tengah, sehingga banyak industri-industri yang berbondong-bondong eksodus, Pak, eksodus ke Jawa Tengah. Yeah. Kalau ke Boyolali sangat menarik karena perizinan gampang dan cepat. Yeah. Kemudian tenaga kerja lebih murah daripada Jabodetabek, sehingga banyak pengusaha yang berbondong-bondong ke Jawa Tengah, terutama Boyolali, untuk mendirikan industri di sini. Ya, Pak Tomo, Boyolali itu industrinya jenisnya apa ya, yang bisa cocok di situ? Banyak, segala industri ada Pak. Misalnya kerajinan alat rumah tangga, kemudian terutama tekstil dan juga pakaian jadi. Pakaian jadi itu di Boyolali banyak sekali dan besar-besar. Sehingga misalnya satu pabrik di Klego dan juga Sambi, itu yang dari Brothers itu, itu 2 pabrik aja pekerjanya melebihi dari 30.000. Sehingga bayangkan kalau dulu orang nyari kerja ke Jakarta, sekarang nyari kerja cukup di Boyolali. Yeah. Itu. Jadi tenaga kerja Boyolali dan sekitarnya
akan lebih memilih kerja di Boyolali daripada kerja di Jabodetabek. Ya. Ini terpengaruh pandemi atau tidak, Pak? Selama ini? Jadi di mana-mana semua sektor terpengaruh. Ya. Pengaruh pandemi karena pandemi ini mengurangi atau membatasi gerak atau lingkup usaha untuk melancarkan atau memproduksi usahanya. Misalnya rumah makan, kemudian pabrik-pabrik dengan pembatasan itu kan juga akan mengurangi. Juga barang dan jasa yang selama ini transportasinya lancar-lancar saja, juga ada pembatasan sehingga menurun pasti. Ya. Baik, Pak Tomo, selain industri, selain ekonomi tadi ya, kelihatannya di Boyolali juga pendidikan makin banyak perguruan tinggi di situ, Pak ya? Kalau perguruan tinggi ada 2, yaitu ada Universitas Boyolali dan Stikes Estu Utomo Boyolali. Yang Stikes ini yang didirikan Pak Tomo ya? Betul, yang saya dirikan. Sekarang sampai berapa Pak mahasiswanya, Pak? Kan dulu Stikes itu sebelumnya adalah Akademi Kebidanan. Iya. Itu berdiri tahun 2002. Akademi Kebidanan Estu Utomo itu waktu itu mahasiswanya luar biasa. Banyak karena memang kebidanan waktu itu masih sangat menjanjikan. Yeah. Negara masih membutuhkan, swasta juga masih membutuhkan, sehingga mahasiswanya cukup banyak. Itu antara tahun 2002 sampai 2012. Yeah. Setelah tahun 2012, mahasiswa Akademi Kebidanan D3 itu sangat menurun sekali karena sudah jenuh. Yeah. Dan bidang sudah banyak terisi, formasi-formasi di mana-mana, bidang desa maupun rumah sakit maupun swasta, sehingga ada mulai pengangguran, penumpukan lulusan yang belum mendapatkan tempat. Nah, sekarang untuk Stikes Estu Utomo membuka S1 keperawatan. Nah, perawatan ini, kalau perawat itu masih bagus, masih banyak. Kita tahun 2012 tambah jurusan yaitu S1 keperawatan. Nah, di situ dari sedikit mulai banyak mahasiswa, khususnya mahasiswa S1 keperawatan. Kemudian sekarang sudah nambah lagi yaitu S1 kebidanan. S1 kebidanan dan profesi bidan. Sehingga dulu sekolah D3 perlu menjadi S1, nah kita membuka prodinya di situ, buka jurusannya. Kan profesi juga harus tenaga kesehatan kan harus profesional, harus profesi semua. Nah, kita juga membuka jurusan profesi bidan. Sehingga dari D3 nambah 2 tahun jadi S1, kemudian nambah lagi menjadi profesi bidan, setara dengan profesi-profesi kesehatan yang lain. Pak Tomo, ini kan banyak pemerintah daerah yang membuka rumah sakit baru sebagai peningkatan pelayanan, Pak. Apakah bukan peluang di situ? Sangat peluang. Jadi sekarang ini banyak sekali pemerintah daerah membuka, terutama rumah sakit, membuka bangsal khusus perawatan COVID. Ya. Itu membutuhkan dokter, perawat, kemudian analis dan lain sebagainya, semua tenaga kesehatan. Itu sekarang ini sudah perekrutan. Lah ini para lulusan yang dulu belum dapat tempat, lah ini mulai dapat tempat. Hampir semua rumah sakit, kalau di Boyolali itu ada 3 RSUD, Pak. Yeah. RSUD Pandanaran, RSUD Simo, dan RSUD Waraswiris di Boyolali Utara. Nah, ini membuka bangsal COVID. Yeah. Pak Tomo, sekarang ke Kosgoro, Pak Tomo. Yeah. Kegiatannya terutama apa ini yang dilakukan oleh teman-teman di Kosgoro? Ya, Kosgoro itu mulanya adalah organisasi yang
memperjuangkan masyarakat untuk lebih sejahtera, ya pendidikan, koperasi atau perekonomian. Sekarang ini masih seperti itu, artinya masih seperti itu dengan pedoman Tridharma Kosgoro, kerakyatan, solidaritas, dan Tridharma itu. Sehingga namun Kosgoro, karena Kosgoro itu adalah pendiri Partai Golkar bersama-sama dengan MKGR dan SOKSI, sehingga Kosgoro adalah ormas, organisasi kemasyarakatan yang artinya politiknya itu kita percayakan kepada Golkar. Artinya aspirasi politik kita membesarkan Golkar, mendirikan dan membesarkan Golkar. Ya. Pak Tomo, kalau boleh tahu ini, kenapa ada semacam tren gitu ya di beberapa daerah Golkar ini menurun, Pak Tomo? Nah itu, menurut saya ya, jadi kenapa Partai Golkar di Jawa Tengah ini menurun sekali. Kalau di nasional kita masih nomor 2 ya untuk ini, tapi di Jawa Tengah atau di daerah-daerah di kabupaten kota di Jawa Tengah itu sangat menurun sekali. Menurut saya hanya kurangnya konsolidasi. Kurangnya konsolidasi organisasi itu artinya adalah para pengurus partai, para pimpinan partai, para kader partai jarang turun ke bawah. Ya. Jarang turun ke bawah untuk menyapa kader-kadernya, untuk menyapa masyarakat, untuk berbuat mengambil simpati masyarakat. Nah ini turunnya karena kurangnya itu, Bapak. Yeah. Sehingga hasilnya menurun terus. Yeah. Mudah-mudahan di 2024 nanti dengan kepengurusan yang baru ini bisa menang atau paling tidak meningkat. Kalau di Jawa Tengah itu meningkat menjadi paling tidak itu mendekati pemenangnya. Yeah. Pak Tomo, ini yang sebenarnya kepala daerah yang existing sekarang, itu yang dari Golkar aja kan ada 4 itu, Karanganyar, Temanggung, ya. Mana lagi? 5 kalau tidak salah, Cilacap mungkin. Ya, Cilacap, kemudian Batang, ya. Nah, ya. Kemudian sekarang akan tambah lagi, kita punya beberapa lagi. Artinya, apa yang bisa diharapkan dari kepala-kepala daerah baru ini untuk perbaikan dukungan pada Golkar? Ya sudah barang tentu kami mengharapkan sebetulnya memperoleh kepala daerah yang sebanyak-banyaknya, karena kepala daerah yang kebetulan kader Golkar insya Allah akan mendominasi warnanya, bahwa langkah politiknya itu untuk kebesaran Partai Golkar. Misalnya Karanganyar ya. Karanganyar misalnya, itu juga karena bupatinya dari Golkar, itu sudah barang tentu Pak Bupati memperhatikan rakyatnya dan memperjuangkan rakyatnya, juga membesarkan partainya. Sehingga rakyat tahu, oh yang berjuang, yang memperbaiki kesejahteraannya itu orang Golkar, Partai Golkar, yaitu Pak Bupati dan jajarannya. Itu sehingga kami terutama dari pimpinan Kosgoro di Jawa Tengah juga berharap kepada Bapak Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah dan pengurusnya untuk selalu konsolidasi organisasi. Konsolidasi tidak hanya musda, tidak hanya kegiatan-kegiatan rutinitas organisasi, tetapi harus ada inovasi-inovasi, ada gerakan-gerakan, ada penggalangan-penggalangan yang ditujukan untuk membesarkan Partai Golkar. Misalnya dengan simpati kegiatan, dengan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan pembangunan, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang lain. Pak Tomo, sebagai senior sekarang, apa pesan kepada kepala-kepala daerah yang baru ini, terutama yang dari keluarga Partai Golkar, keluarga Kosgoro? Iya, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kader Golkar terpilih terutama di bupatinya itu Kendal dan Kabupaten Pekalongan, kemudian wakil bupati ada di beberapa, tiga wakil bupati, dan juga bupati yang sudah sekarang masih eksis menjadi bupati. Harapan kami
sejahterakan daerah di wilayah pimpinan Anda sebagai bupati dan wakil bupati. Yang kedua, gencarkan, bantulah konsolidasi organisasi sehingga masyarakat merasa disapa, merasa diajak, merasa dilibatkan, sehingga di dalam pemilu nanti mestinya berpartisipasi untuk memilih Partai Golkar dan pada caleg nanti memilih caleg-calegnya pada pileg nanti. Terus terang bahwa Partai Golkar itu besar karena perolehan kursi atau perolehan suara yang banyak. Kalau besarannya di organisasi tapi perolehan tetap tidak besar, berarti itu tetap menjadi partai kecil. Ya. Kira begitu, Bapak. Oke, sekarang terakhir pesan untuk apa? Kader atau keluarga besar Kosgoro sendiri. Ya. Pak Tomo. Terima kasih untuk teman-teman saya di Kosgoro, baik di pengurus PDK Provinsi, Kabupaten Kota. Marilah kita di dalam pandemi ini tetap kita ada kegiatan, tetapi juga selalu harus wajib menerapkan protokol kesehatan. Sehingga organisasi kita tetap berjalan dan organisasi bisa berjalan, bisa mendukung Partai Golkar yang kita dukung, juga kita juga sehat, selamat karena kita selalu menjaga protokol kesehatan. Kemudian boleh menjadi tambahan bahwa akhir Maret akan ada MUBES, Musyawarah Besar Kosgoro 1957 di Cirebon tempatnya. Dan untuk dalam waktu dekat ini, bulan Februari, PDK Kosgoro Provinsi Jawa Tengah akan mengadakan orientama kepada kader-kader Kosgoro di seluruh Jawa Tengah. Ini kami bicarakan bersama-sama dengan DIY yang akan bertempat di Jawa Tengah, baru kita bicarakan untuk pelaksanaan dan pembiayaannya. Begitu, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Haji Sutomo, SPD MKes, Ketua Pimpinan Daerah Kolektif Kosgoro, Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong 1957. Mudah-mudahan perjuangannya akan terus berlangsung dan membuahkan hasil lewat kader-kadernya di pemerintahan maupun di wirausaha. Amin. Sekali lagi sukses, sehat terus Pak Tomo. Amin. Oke, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.